Gagasan tentang otonomi daerah itu sebetulnya diharapkan untuk membuat Indonesia menjadi lebih demokratis, membuat Indonesia menjadi lebih maju, dan membuat Indonesia menjadi lebih melayani masyarakat yang semula sangat jauh dari pusat. Jadi ujungnya adalah membawa kepada kemaslahatan dan kemajuan masyarakat. Tetapi yang terjadi kemudian salah satu imbasnya adalah munculnya berbagai bentuk peraturan daerah yang kemudian disebut dengan perda yang bernuansa agama. Perda-perda ini antara lain berkaitan dengan kompetensi keagamaan seseorang. Misalnya perda-perda yang berkaitan dengan kemampuan baca tulis Al-Quran. Jadi di sejumlah daerah muncul peraturan-peraturan daerah yang mewajibkan baca tulis Al-Quran bagi siswa-siswa yang akan misalnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan seterusnya. Jadi murid-murid yang tidak mampu baca tulis Al-Quran dengan baik itu tidak bisa ikut seleksi atau diterima di dalam suatu pendidikan. Ini menurut saya aneh karena kemampuan baca tulis Al-Quran itu tidak ada di dalam salah satu kemampuan yang disyaratkan untuk mengikuti jenjang pendidikan tertentu. Demikian juga perda-perda yang berkaitan dengan busana seseorang, apalagi busana perempuan. Di sejumlah peraturan daerah ditemukan perda-perda yang mengatur kewajiban pegawai negeri untuk menggunakan busana dengan menutup kepala atau disebut dengan jilbab. Bahkan di beberapa tempat untuk ukuran jilbab itu pun juga ada aturannya. Misalnya di Aceh tidak boleh orang menggunakan tutup kepala yang tidak 20 cm di bawah leher. Bahkan juga ada aturan yang sangat rigid di Kalimantan Selatan bahwa seorang pegawai negeri perempuan itu harus menggunakan busana muslimah yang ukuran tangannya sekian, ukuran bajunya sekian. Menurut saya ini sangat-sangat tidak demokratis. Lalu juga perda-perda yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama. Di beberapa kabupaten termasuk di daerah Kepulauan Riau itu ada peraturan daerah yang mewajibkan pegawai negeri untuk sholat zuhur di masjid raya, sholat asar di masjid tertentu. Menurut saya ini sangat-sangat bertentangan dengan prinsip pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada ideologi negara Pancasila dan konstitusi kita yang bukan negara agama. Peraturan-peraturan daerah seperti ini menurut saya itu adalah salah satu bentuk dari pembatasan kebebasan beragama. Karena sebagai warga negara, seseorang itu tidak boleh dibatasi atau diwajibkan untuk melaksanakan ajaran agama. Sebab menurut saya, kewajiban agama itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan pilihan bebas. Hanya dengan cara itulah, maka pahala itu dapat menjadi relevan di dalam pelaksanaan ajaran agama. Tetapi kalau ajaran agama itu kita lakukan dengan cara terpaksa atau karena mengikuti aturan, maka saya pikir kita tidak relevan yang mendapatkan pahala atau ganjaran dari pengamalan ibadah tersebut. Karena itu tidak membuat kita menjadi manusia merdeka yang diakui hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu mari kita berpikir ulang ya tentang kewajiban-kewajiban atau dalam bentuk peraturan-peraturan daerah yang kita sebut perda-perda bernuansa agama. Ini sangat tidak demokratis karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya secara bebas berdasarkan kesadaran. Karena itu bagi saya mari kita mendorong ya para kepala daerah maupun juga para pemimpin di berbagai daerah untuk mencermati bahwa di dalam upaya membangun masyarakat yang religius itu bukan dengan cara memaksa mereka untuk melaksanakan atau mewajibkan mereka untuk melaksanakan ajaran mereka dengan cara-cara yang tidak demokratis. Tetapi mari kita mendorong mereka untuk memilih melaksanakan ajaran mereka itu dengan sepenuh hati berdasarkan kesadaran kemanusiaan mereka. Hanya dengan cara itulah kita dapat membangun manusia Indonesia di masa yang akan datang yang mengerti hak-haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia hamba Tuhan.